Bagaimana reaksi orang sholat nahan kentut? Tina bujur karena hulu ngagerebeg. Ayo sih ayo. Kok asa bubarok tahu aing ngalaman. Sholatan itu. Makanya bapak-bapak kalau lagi sholat berjamaah di depan kita ada yang bergetar dari pantat sampai kepalanya. Itu patut dicurigai. Itu orang di depan kita lagi bertahan dalam benteng pertahanan antara ya dan tidak. Ya beledagen, tidak tetap bertahan. Makanya ngagerebeg kena hulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar. Fasalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar. Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bimuradih. Pengatur waktu, penata acara yang saya hormati, sengaja saya dahulukan protokol karena saya nggak tampil-tampil kalau nggak disuruh sama protokol. Tapi ke isuk aing di dia. Nuhun kol. Protokol. Mobil khusus yang sangat saya utamakan, saya istimewakan. Para habaib, para alimil ulama, para kiai, para masyayikhinal kiram, guru-guru saya. Ternyata yang tampil di sini di atas guru saya semuanya nih pada hadir. Jadi saya grogi ini. Karena dewan jurinya pada hadir semua. Alhamdulillah. Akang alhamdulillah. Masya Allah. Ya guru, pacamat kayak guru aing eta. Tika jauhan masih gak kiai eta. Untung bajuna bodas. Panitia bisa salah merek amplop kayak. Bisa-bisa ke pacamat eta amplop mau balik. Awas pacamat ulah sarua teh jeung kiai awas. Bisa patuker. Masya Allah. Kenapa saya utamakan para habaib, para ulama, para kiai? Maaf Bu, Pak, para santri. Kita enggak bakalan mengenal Allah. Kita enggak bakalan kenal Rasulullah. Kita nggak bakalan kenal syukuran atas nikmat Allah. Kita nggak bakalan kenal sama Islam dan isinya kalau syariat nggak ada perjalanan perjuangan para habaib, para ulama, para kiai, para asatid. Kita bisa mengenal dan kumpul di sini mensyukuri nikmat Allah yang diajarkan Allah dan Rasulullah, mensyukuri nikmat Allah. Ini semuanya adalah pelajaran dari para habaib, para ulama, para kiai, para asatid, dari guru-guru kita yang telah mengajarkan kepada kita harus bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah. Berarti kita bisa kumpul malam ini di sini, bisa ikut pengajian, baca sholawat bareng-bareng. Ini semuanya diperkenalkan oleh guru-guru kita dulu. Para habaib, para ulama, para kiai, para asatid. Berarti ada jasa-jasa mereka.
yang telah mengenalkan Islam kepada kita. Jadilah orang yang baik. Bagaimana orang yang baik? Orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Betul? Sing bisa nyeun jasa ka batur, ulah pintar ngadaharan jasa batur. Ya, jasa para ulama, para kiai, para habaib. Yuk kita balas jasa-jasa mereka. Dengan apa? Dengan doa. Dengan apa, Bu? Ya cari cing bae itu. Ini sayang kira nyeunut petasan sih amat udah. Marawa petasan teh. Belum na bujur siang teh. Bu. Tuh anu beledag, neuleuh ka ditu. Apa nu nyarita di dia atau deuleu be kaing ka dia. Sekedeng di jam 12 beledak-beledug, aing moal dianggap dah pasti. Hade oge cenah marolotot kana petasan, aing balik langsung ka ditu. Bu, urang nyeun jasa, males jasa kasaha? Ka para habaib, para ulama, para kiai anu geus memperjuangkan Islam. Sehingga orang aya dina keimanan, dina keislaman. Alhamdulillah. Yuk kita membalas jasa mereka dengan doa. Insya Allah. Heuda mere duit manteu sia teh ka ustad. Panggih oge teu nanya sia. Padahal anakna ngaji di imah ustad. Aya nu kitu di dieu. Sia mitnah ka batur sia. Ulah-ulah aya fitnah ulah. Insyaallah ya keur ngaji di dieu mah eueuhnya. Eueuh nu ngaku. Kita doakan para habaib, para ulama, para kiai, para asatidz dipanjangkan umurnya, ditambah-tambah sehat walafiat, tambah-tambah berkah ilmunya, tambah-tambah milik rezekinya, tambah-tambah istrinya. Ya nggak perlu repot Bu, nggak perlu ada kerusuhan, nggak perlu. Nah, itu ini di tukang geus calang aprek amin teu jadi kunaon eta. Ini kagok aing neuleuna. Atau tidak karena minkan bae. Biar doa yang terakhir jangan dulu, daripada saya turun ceramah dicekek ini. Yang penting para ulama, para habaib, para kiai, para asatidz panjang umur, sehat walafiat, berkah ilmunya, berkah rezekinya, dikasih turunan yang soleh dan solihah yang mampu melanjutkan perjuangannya. Amin ya Allah ya Rabbal. Wabil khusus aparatur pemerintah setempat baik sipil, TNI, Polri, keluarga besar Kecamatan Cikarang Selatan, sekaligus Pak Camat bisa hadir, alhamdulillah. Wabil khusus sahibul bait, keluarga besar desa Cijantra. Biasa totong melototan aing. Adatna urang di amit-amit ih. Ai sia karek panggih jeung aing geus molotot biasa we atuh. Mana desa na di daerah teh? Desa Cikarang Festival Ciantra. Desa Ciantra, alhamdulillah Pak Lurah langsung menghubungi orang Banten. Jadi desa Ciantra nih Pak Lurah bikin acara ngondang Asep Mubarok lain ka Cikampek, ka Banten. Pan Cikarang teh deket ka Cikampek, ieu jor-joran ka Banten. Saya kaget. Ada yang telepon, "Bah, tanggal sekian kosong enggak? Buat di mana?" "Buat di Cikarang." "Ente dari mana?" "Saya dari Banten." "Kayaknya jebakan lain ya?" "Enggak, Bah. Itu teman saya." Ternyata Pak Lurah di sini punya teman yaitu Jaro. Lurah lagi, Lurah Baros, Serang, Banten. Berarti ya biasalah sama-sama lurah biasa. Mana si lurah nah jadi ayah itu ayah Pak Lurah Mulyadi ya. Alhamdulillah kasep eleh aja. Atuh tadi aing ngarendeng hayang ngajauhan aing. Atuh percis kopi susu. Susuna di manehna, kopina di aing. Puas meureunnan geuneuk aing. Mancung deh. Aing aduh. Ih ganteng ih lurah. Mana yang nyipok aing.
cicing sia ini milunya ngir nyawa cipok sia ini dan ini korban sinetron Korea najis boh. Ternyata Pak Lurah di sini Ciandra temennya Pak Lurah di sana di Ciamas maaf di mana Baros Serang Banten. Dan alhamdulillah Pak Lurah dari Baros Banten pun tadi datang pas maghrib, alhamdulillah nyamper langsung ke Cikampek. Perasaan jatenu panitiana di Cikarang nu ngajemputna di Banten aing kakarak mangih nu kieu. Apa salah Google Map apa naon ieu? Ternyata adalah sobat mereka dan Pak Lurah dari Baros pun bisa hadir ikut, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita doakan para pemimpin kita khusus Pak Lurah, Pak Camat dijadikan pemimpin yang soleh dan amanah. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap Allah curahkan selama-lamanya kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama-ulama salihin, juga para pengikutnya, khusus kita yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzmanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oh maaf, Masya Allah saya lupa, ini orang tua kita di Kabupaten Bekasi. Masya Allah Kang Haji, apunten Kang Haji, ngarendeng sarua jeung lurah itu dulur nanya. Oh pantes mararancung bararodas eleh deui bae aing. Doakeun ya Ketua Dewan Kabupaten Bekasi dijadikan dewan yang amanah yang soleh, dipanjangkan umurnya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sugana aing nambahan ongkos eta geus cicing. Hadirin hadirat rahimakumullah, ujuk-ujuk ya acara terjadi tanpa melewati proses, betul gak? Ya, apa prosesnya? Ada perjuangan, ada pengorbanan. Apa perjuangannya? Udah lama Pak Lurah nandain tanggal, pengen ngondang Asep Mubarok, ya siap, dapat tanggal pas malam tahun baru. Itu perjuangan. Disusul pengorbanan. Apa pengorbanannya? Harta, tenaga, pikiran. Ini dikorbankan. Harta dikorbankan, ada sound system, ada panggung segini gedenya, Masya Allah, panggung konser. Ada kamera. Maaf, ini bukan milik Pak Lurah, ini punya orang lain. Kok dipasang? Kan dibayar pakai harta Pak Lurah. Alhamdulillah ting lunas ting encan ya. Encan nu aing geus lunas alhamdulillah. Tinggal balik bae aing mah geus. Tapi ditambahan cenah cek lurah ngomongna gitu tadi. Harta dikorbankan, tenaga dikorbankan. Aparat desa, masyarakat, para santri, para pemuda, semuanya ikut berkorban tenaga. Ngebenahin di tempat supaya nyaman yang hadir. Alhamdulillah. Apalagi yang masak, Masya Allah, teh isuk, ngejo. Wah, kieu can asak-asak. Geus aya asak. Alhamdulillah. Aya kebuli. Aya. Tadi nempo aing. Ngasaan mancan. Bungkus. Itu kan ciri khas. Ustadz pulang ngaji pasti bawa. Terima kasih atas dukungannya. Tenaga dikorbankan, pikiran dikorbankan. Dak digdung Pak Lurah pikiran anak. Sieun Kiai Ubay teu datang, sieun Asep Mubarok teu datang. Udah disebar undangan kemana-mana, ngondang Kiai Ubay dari Bandung, ngondang Asep Mubarok dari Cikampek. Makanya 3 hari ke belakang itu Pak Lurah Mulyadi SMS-an BKI. Kering. Bah, jangan lupa 3 hari lagi Cikarang. Iya. Isuk-isuk kering. Mulyadi deui bae. Bah, nanti sore jam berapa berangkat? Jam baraha we bebas. Pusing lurah digitukeun. Saya lihat Sherlock, wah sejam setengah nyampe. Udahlah habis sholat isya. Beres sholat isya nyiapin mobil. Karakerek naik suku sabelah. Kering Mulyadi. Astagfirullahaladzim. Bah, posisi di mana? Karak naik cokor sabelah. Piraku suku aing kudu dipoto. Ih, aing ngaganggu.
lamun goreng dicabok kok ini tuh neuleuh geuning ganteng aing teh jadi langsung berangkat. Udah nyampe sini lurah saking senengnya Sepu Barok datang ih sebel deh lurah nyosor atuh pipi aing jadi robah bauna geus menang make minyak dicium ku manehna jadi robah aing bau dahdir. Jangan sekali-kali lagi lurah, aku geli loh. Saking seneng si Sepu Barok teu ngerasa kaganggu, saya nggak berasa diganggu sama Pak Lurah. Wajar, ini bukan hajat pribadi tapi hajat melibatkan masyarakat. Kalau acara melibatkan masyarakat luas, iya salon nembak karena mie. Nah, mana tukang son belah mana? Oh di situ. Operator nembak kain dia ngangeng. Ini kan hajatnya masyarakat. Udah disebarin para mubalik kori mau diundang. Ketika para mubalik para kori nggak datang, maaf. Biasanya masyarakat kebagi dua, ada yang pro, ada yang kontra sama panitia, betul nggak? Ketika mubalik nggak datang, yang pro sama panitia ngupahan baik, nyabarin, sabar. Ini ujian dari Allah. Beda sama yang kontra sama panitia. Nyalahin habis-habisan. Lah ngomong doang, ngomong Sepu Barok, ngondang Ki Ubay, datang mantel. Sok aya gitu. Ujian yang para panitia, bener tuh. Sebab ia hajat melibatkan masyarakat. Tapi alhamdulillah acara dilancarkan dengan izin Allah, alhamdulillah. Dari siang udah hujan tadi bener. Waktunya kita bisa nyaman duduk, alhamdulillah. Dari perjuangan, pengorbanan, harta, tenaga, pikiran dibungkus dengan satu bungkusan yang mulia. Apa nama bungkusannya? Pengajian, pangaosan. Naon pengajian? Pengajian dari kalimat pangajen. Naon hartina pangajen? Harga. Disebut deui pangaosan ieu teh. Tina kalimat pangaos. Naon hartina pangaos? Harga. Pantes aya jaminan. Barang siapa yang melangkahkan kaki meninggalkan rumah menuju majelis ilmu, berkumpul dengan para guru, para habaib, para ulama, para kiai, pulangnya dapat ilmu, dapat doa, insya Allah orang-orang tersebut akan mempunyai harga di hadapan Allah. Lain amin, amal. Amin kenceng mantok henteu. Gigireun imah aya pengajian rutinan minggonan pura-pura teh nyaho. Aya nu kitu aya. Salaki sia eta nu kitu. Itu luak liuk neangan salakina meureun. Maaf, ini pengajian, maaf. Bukan nyindir ibu-ibu, nyindir bapak-bapak yang susah diundang ke pengajian. Kalau ibu-ibu paling kompak di mana-mana. Jujur, saya bukan muji di depan ibu-ibu. Saksi, bukti, ibu-ibu kalau urusan rutinan minggonan gak mikirin capek. Pagi-pagi ada rutinan minggonan padahal pekerjaan di rumah numpuk, cucian numpuk. Ditinggalin tuh cucian biar nyuci mah nanti pulang ngaji. Aya nu kitu ibu aya. Denge pependas ya. Bahkan anu nekat ibu-ibu ke pengajian membawa cucian. Nyeusuh kiai sia mah. Ya nu susah ieu lalaki. Saya di Cikampek ngadain pengajian minggonan, syahriahan, gak pernah banyak ngondang bapak-bapak olok undangan. Sebarkan 100 ka bapak-bapak nu datang 5an. Aki-aki kabeh. Nu opat molor nu hiji batuk. Jadi mamagahan karpet aing di majelis. Mending ngondang ibu-ibu tolok undangan. Ibu-ibu cukup satu undangan ke satu desa yang datang 1000. Hebatnya ibu-ibu. Ngan olok kejo. Eta masalahna aing can beres ieu ngomong. Men emprak bahas ya. Ih, ngasongin makanan mah ibu-ibu, henteu ngitung menit, detik, sia, hilang dari peredaran. Makanya ciri khas ibu-ibu pulang ngaji, tasnya pada gemuk. Ayo sia, nunung tati ngaku sia. Eta tas sletingna standby. Ya jaga-jaga, takut ada yang lewat. Bolu lewat siap, bes. Ranginang siap, ngen.
jeruk plek. Bisa nggak cukup selapkeun BHE najis. Kalau nyungguhin bapak-bapak awet, awet bu awet, dia di jeruk cau, kararieu bae bapak-bapak. Nengok kiri kanan, eta modus, nempo batur meleng. Tadi lurah diuk, nyawa cau leungit hiji, di kantongan ku lurah. Sok terpercaya kodok na kantong celanana pasti aya cau. Cicing lurah tong protes cicing. Ya Allah ya Rabban. Mun ibu-ibu teu kenal waktu. Siak cum. Hilang dari peredaran. Cuma kalau ngajar ngaji, adem ngajar bapak-bapak daripada ngajar ibu-ibu. Ngajar ibu-ibu mah rocet. Kiai ceramah, manehna ceramah di pojok. Duaan ngomong-ngomong tiung batur. Atuh tiung siap pikiran eta can lunas eta. Lunasan ieu tiung. Nu lunas mah rapi, eta nu nyengsol, eta can lunas eta. Kok itu diomekeun itu geus. Geus lunas. Tiungna lesang sia teh. Beda ieu beungeut-beungeut online kabeh ieu. Nyaho tiung lajada mah morosot wae. Ya Allah ya Rabbana. Kalau ngajarin ibu-ibu pengajian, wow rocet. Perasaan ngajar di PAUD. Kalau ngajar bapak-bapak adem. Ih sunyi, senyap, henteu riweuh, da malolor. Sabab bapak-bapak masuk ke majelis yang ditengokin pertama tiang dan tembok. Untuk apa? Ngatur strategi. Strategi pertama, senderkan punggung ke tiang. Dilanjut strategi kedua, nilepkeun hulu, tek. Geus damai bapak-bapak mah. Mun ibu-ibu mimilu ceramah, kiai ceramah manehna tiluan ceramah. Ya Allah, tapi yang paling kompak di mana-mana ibu, mudah-mudahan panjang umur istiqomah. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Untung kita jadi umat Nabi Muhammad. Untung kita jadi umat Nabi Muhammad. 15 menit deh aing ceramah. Tapi kan nyeuneut petasan. Penting-ting aing naikna. Bu, untung kita jadi umat Nabi Muhammad. Dibandingkan dengan umat yang lain, kita umat Islam adalah umat yang paling mulia di hadapan Allah. Alhamdulillah. Ustaz, pertanyaannya, apa sih yang membuat kita umat Islam jadi mulia di hadapan Allah dibandingkan dengan umat yang lain? Apa mungkin kita mulia di hadapan Allah gara-gara kita umat Islam ada sholat 5 waktu, umat yang lain gak ada sholat 5 waktu? Apa mungkin kita mulia di hadapan Allah gara-gara ada saum Ramadan, yang lain gak ada saum Ramadan? Apa mungkin kita mulia di hadapan Allah gara-gara ada haji umroh, umat yang lain gak ada haji umroh? Yuk, ulang tafakur babarengan. Kita telusuri. Maaf, kalau mengukur kemuliaan kita di hadapan Allah pakai sholat 5 waktu yang kita lakukan. Maaf, khusus untuk pribadi si Asep Mubarok, tahu diri, sadar diri, bukan suudzon sama Allah, bukan jelek sangka sama Allah. Cuma si Asep Mubarok tahu diri. Kalau mengukur kemuliaan si Asep Mubarok dengan sholatnya yang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, si Asep Mubarok tahu diri. Kualitas sholat si Asep Mubarok masih jauh dari kesempurnaan. Boro-boro bisa khusyuk, tumaninah belum bisa. Gak tahu orang sini. Sarua. Aya batur aing hiji tah. Ibu-ibu kumaha sholatna? Geus khusyuk meureunnan. Pasti orang sini udah pada khusyuk, saking kuhusyuna sampai lupa rokaat. Atau lin khusyuk siapa memikiran COD, siapa keur sholat. Jujur, betul gak Pak? Udah sampai khusyuk? Mudah-mudahan diampuni ya Allah, amin. Kekurangan ibadah kita, amin. Merasa tahu diri, kita sadar diri, kualitas sholat kita masih jauh dari kehusyuan, betul? Ai takbir nepi ka perem merem saking pengen khusyuk. Allah
Akbar. Jangan ngeledek ya. Kalau kita berjamaah di samping kita ada sholat, takbirnya gayanya seperti itu, jangan diledek. Kita husnudzon saja, bagus sangka. Oh berarti dia lagi nyempurnain niat yang diucapin dengan lisan dan niat dengan hati. Disatuin niatnya. Depan orang nggak boro-boro gitu siap. Boro-boro husu niat lagi tutumanina. Hati kemana kata siap. Bener deh. Jujur tahu diri kita masih jauh dari kesempurnaan. Betul. Begitu Allahu Akbar, setan mulai beraktif. Iblis aktif, pengen ngancurin sholat kita, ngeganggu sholat kita. Makanya Rasul ngajarin sama sahabat ngajarin sama tabiin, anbot tabiin, sampai ulama, sampailah ke kita. Sebelum niat sholat baca dulu doa, Rabbi inni a'udzubika min hamajatis syayatin wa a'udzubika Rabbi. Santri didikan kiai maapaleun indung nama molotot kieu. Suka dibaca itu, Bu? Sok dibaca? Sok? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah mengampuni atas kebohongannya. Dibaca eta doa supaya sholat tidak digoda ke iblis. Sebab iblis mengganggu sholat kita. Apa yang diganggu? Pertama, mata. Takbir merem-merem pengen khusyuk Allah. Begitu bar tangan ke dada, mata bukan khusyuk melihat tempat sujud. Nih bapak-bapak, lalaki kita, sholat berjamaah. Panona lain khusyuk karena tempat sujud. Mapayan sarung nu dihareup merekna dibaca. Ayo sia rumasa keur salat maca sarung. BHS. Mahal belum kebeli euy. Atlas juga mantep motifnya, Allahu Akbar. Tapi katanya Atlas juga mahal sekarang. Wadimor sami Allah. Itu malaikat, kalau malaikat humor udah ditendang tuh yang sholat. Belanjana di mana tolol? Aisyah sholat ngebahas harga samping. Mata digoda hidung. Hei, yang punya rumah dekat masjid, tolonglah bijaksana ketika waktunya sholat ulah ngagoreng lauk asin. Aing ngalaman. Sholat lohor aing can dahar lapar deket masjid gak goreng peda seng haseup nak ka masjid langsung murilit beteung aing. Aduh cocokna jeung peuteuy sambal goang sanguna diliwet. Balik sholat ngaliwet. Allahu Akbar. Aisyah reka mana irung digoda ceuli, telinga diganggu. Rumah yang dekat masjid, waktu-waktunya sholat tolong hargai orang yang lagi sholat. Matikan tuh musik. Paparian siaka masjid temiluan berjamaah. Tunu di masjid tong digoda. Musik sadaek-daek. Kadenge ka jero masjid. Khawatir preman insaf. Pulang ceramah pengajian tabligh akbar tahun baruan, insaf tuh preman lohor sholat. Patok ujublang lohor sholat. Telinga belum istiqomah, kaset ngebeledag ke jero masjid kadenge. Si goblok tolong dihajar lagi kaset sebelah sono, kedengeran ke masjid. Masa ruku ngebor. Maaf Kiai, kenapa di belakang saya Kiai? Bisa nelekeun bujur aing eta Kiai. Astagfirullah, kata malaikat lu gua bor juga lu di akhirat nanti.
Ceuli teu kuat. Cing preman sholat. Yang di smackdown ku malaikat mereka. Telinga diganggu, hidung. Apalagi yang satu ini, maaf. Jangan santri, jangan jemaah, kiai aja kegoda. Hilang kehusuan sholatnya. Digoda sama apa? Nahan kentut. Pasti si lurah ngalaman tuh. Ibu-ibu pasti ada yang ngalamin lagi sholat nahan kentut. Dibatalin, sayang serokaat lagi. Nggak dibatalin, udah nyedek ke gerbang. Pasti ngalamin. Coba tolong saksikan dengan seksama. Bagaimana reaksi orang sholat nahan kentut. Tina bujur karena hulu ngagerebeg. Ayo sih ayo. Kok Asep Mubarok tahu aing ngalaman. Sholatan itu. Makanya bapak-bapak kalau lagi sholat berjamaah di depan kita ada yang bergetar dari pantat sampai kepalanya. Itu patut dicurigai. Itu orang di depan kita lagi bertahan dalam benteng pertahanan antara ya dan tidak. Ya beledagen, tidak tetap bertahan. Makanya ngagerebeg kena hulu. Tong asa-asa gerewahkeun bae ti tukang. Wey, pret langsung ngabeledag eta. Sabab eta kondisi keur empet-empetan eta klepna eta klep. Masya Allah. Ayah santri hebat, jago itu santri. Sholat isya tinggal serokaat. Imamnya udah sepuh lambat. Pengen kentut. Santri udah manyun nyengsol. Marah-marah di belakang. Goblok nih imam. Lambat amat sih. Gua pengen kentut. Atuh imam tanya hosya rek hitut goblok. Imam diharap jongjon baik. Tapi tetap bertahan. Sayang serokaat lagi. Begitu takbir ruku Allahu Akbar nyengsol tuh pantat. Tepuguh bentuk nahan sieun ngebeledag. Sujud nongging. Astagfirullah. Tapi jago tuh santri nahan kentut. Sambil bisa duduk at-tahiyat. Begitu terdengar imam di depan, assalam, jeger nembak. Masya Allah. Aisyah ngaruksak qaidah. Sholat itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, lain diakhiri ku hitut goblok. Tahan heula. Barang semenit mah bertahan. Assalamualaikum warahmatullah. Loncat ke belakang ada bedug jeger tembakin. Jauh sholat kita, jauh kualitasnya, betul. Mudah-mudahan Allah ampuni kekurangan, kesalahan sholat kita. Kalau bukan dari sholat, kemuliaan kita mungkin dari puasa Ramadan kita, Ustadz. Karena umat yang lain gak ada puasa Ramadan, maaf, tahu diri. Kualitas puasa Ramadan kita masih jauh dari kesempurnaan, betul. Boro-boro nyampe kualitas khusus, nyampe kualitas khusus aja masih jauh. Kalau kita puasa Ramadan masih termasuk kualitas puasa umum. Atau apa puasa umum? Puasa umum baru mampu nahan lapar haus doang. Mata kagak ikut puasa, telinga kagak ikut puasa, mulut gak ikut puasa, betul? Kurang lebih 2 bulan lagi kita masuk Ramadan, amin. Pada panjang umur semuanya, bisa masuk lagi ke bulan barokah Ramadan. Ramadan termasuk bulan premium, bulannya pre makan dan minum. Bahkan Ramadan termasuk kategori bulan pertalit, perut terasa melilit. Meskipun premium pre makan dan minum, pertalit perut terasa melilit. Insya Allah di bulan Ramadan nanti kita tidak melupakan solar. Apa solar? Sholat tetap lancar. Kalau udah kita kerjakan, insya Allah di bulan Ramadan 2 bulan lagi nanti kita mampu meningkatkan kualitasnya menjadi pertamax. Apa pertamax? Pertaubatan yang maksimal. Sudah kita lakuin semuanya, insya Allah di ujung Ramadan kita semuanya dapat bensin. Apa bensin? Benar, surga itu indah. Amin.
Astagfirullahaladzim. Urang dia mah di bibita surga kala ais. Gak etis loh orang berdoa dijawab ais. Amin. Tadi aing tengah doa sia amin. Mendapatkan taman surga yang indah. Bareng jam petasan. Jam berapa? Udah pas? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Baca dzikir. La ilaha illallah, ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Takut ada yang nanya, kok Abu Barok ini kan tahun Masehi, Desember ke Januari, tahun kita kan Islam Muharram Hijriyah. Kok Abu Barok menyambut tahun baru Masehi baca la ilaha illallah. Manijtama amabsadatani kuddima akhwafuhuma. Ternyata niat panitia itu baik. Takut terjadi mafsadat, maka diadakanlah pengajian. Setidaknya dengan ada pengajian yang biasa malam tahun baru seperti kieu sok marah rojok di darieu.
ajeb bisa anu kitu. Maka diayakeun pangaji setidaknya dari nilai ibadah. Nu tadi nama maksiat jadi zikir alhamdulillah ulah dikait-kait. Da zikir nu diucapkeun ku urang jadi pahala jang urang. Betul gak? Itu kan pahala buat kita, betul gak? Dan kita bisa panjang umur, alhamdulillah, itu kan rezeki dari Allah, betul? Supaya kita bisa memanfaatkan usia kita, umur kita buat amal ibadah. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah dikasih umur panjang dan amalnya pun hebat, amal solehnya, amal baiknya pun hebat, bertambah terus kualitas amal solehnya. Udah Bu, jangan liatin petasan kesini Bu yang ngomong di sini. Nah, iya, kebiasaan. Giliran tahun baru Islam Hijriyah, banyak yang nggak tahu. Betul nggak? Betul nggak? Paling banter tahun baru Islam, pawai obor. Anu miluananan ini aki-aki. Balik pawai bengek. Makanya di Cikampek saya robah, biasanya obor, bambu, kadang-kadang ya pohon-pohonan bambu orang ditebang. Dijieun obor. Ada modern kemarin tahun baru Islam, beli mainan anak-anak tuh neon lampu. Enggak polusi. Nini kararieu. Eueuh nu bengek eueuh. Ya Allah. Tahun baru kita adalah Islam Hijri dan pergantian tahunnya bukan tengah malam kalau kita sore mau masuk ke maghrib. Makanya ada perhitungan melihat hilal karena yang dihitungnya dari perjalanan bulan bukan dari perjalanan matahari. Yang disebut bulan itu dihitung dari perjalanan bulan. Kalau yang tengah malam itu pergantian matahari. Kalau bulan tuh maghrib. Makanya ada ru'yat, ada hilal menentukan tanggal 1 bulan Islam. Makanya cocok. Kalau bulan kita Muharram, terus apalagi setelah Muharram? Safar, habis Safar? Rabiul Awal. Lain Mulud. Nama bulannya Rabiul, habis Rabiul Awal, habis Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Rajab, 2 bulan diriwat ya. Jumadil, habis Jumadil Awal, habis Jumadil Akhir, baru Rajab, habis Rajab, Sya'ban, lain Rawah. Yang bener belum pernah ada doa Nabi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Rawaha. Ayo bawa sia Rawah ke Mekah. Orang Arab pada bengong ngadengin Rawah. Ma huwa Rawah? Habis Sya'ban, Ramadan, habis Ramadan, habis Syawal, Dzulqa'dah, hafid. Ieu nu ngaruksak kalender Hijriah urang dieu ya. Anak buah Nasi Lurah ya. Ayo sia hafid bawa ke Mekah. Orang Mekah kaget dengar hafid. Ma huwa hafid? Kata orang Cikarang, hafid ispaha kejepit. Habis Dzulqa'dah, itulah bulan ke-12 kita, Dzulhijjah. Habis Dzulhijjah nggak sakitu-kituna 12 balik dari kamu Muharram. Jadi kalau perhitungan bulan Islam, tahun Islam itu dihitung dari perjalanan bulan. Makanya cocok dengan barangnya. Kalau kita nyebut bulan Islam 15 Safar, barangnya ada. Apa barangnya? Bulan di pertengahan, purnama. 15 Rabiul Awal, bulan purnama. 15 Ramadan, bulannya purnama. 15 Syawal, bulannya purnama. Cocok dengan barangnya. 15 Januari, karena perhitungannya bukan dari perjalanan bulan.
Kalau Januari, Februari sampai Desember dihitungnya dari perjalanan matahari. Dan Januari sampai Desember ternyata menurut sejarah itu bukan nama bulan, tapi nama dewa-dewa Romawi. Januari diambil dari nama dewa Janus, dewa masa lalu masa depan berwajah dua, hitam dan putih, dewa Romawi kuno. Februari itu adalah bulan suci Romawi kuno, Februari. Maret dewa perang, dewa Mars. April dewi kecantikan Afrodit. Mei dewa musim semi, Mea Magista. Juni dewa perkawinan, Juno. Juli dan Agustus itu nama manusia, seorang raja Romawi, Julian dan Augus. Septa, Okta, Novem, Decem itu nama-nama dewa kehidupan Romawi kuno. Ini perlu diketahui. Kok ini malam tahun baruan Masehi juga ngadain di sini. Hebatnya ini Pak Lurah bersama masyarakat umat Islam di sini mengadakan amar ma'ruf nahi munkar seperti ini, bagus. Untuk mencegah, daripada malam tahun baru Masehi dipakai ajang maksiat, mending dipakai ajang ibadah. Kalau maksiat terus jangan salahin, nanti Allah nggak berhenti nurunin musibah. Kenapa? Karena musibah yang diturunkan oleh Allah, bencana yang diturunkan oleh Allah, ada yang ngundang. Siapa yang ngundang? Manuzzila bala'un illa bid-dunub wala rufi'a bala'un illa bit-taubah. Nggak bakalan turun bencana kecuali ada yang ngundang. Siapa? Orang yang tenang-tenang dalam dalam kebatilan. Orang yang senang berbuat dosa itu yang ngundang. Wala rufi'a bala'un illa bitaubah. Dan tidak akan berhenti musibah kecuali dibentengi, dihadang, dihalangi oleh orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini jadi langkah taubat, sehingga Cikarang khusus yang halal hadir semuanya pada malam hari ini dijauhkan oleh Allah dari balahi, dijauhkan oleh Allah dari musibah, didekatkan dengan keberkahan, rahmat dan ridhonya Allah. Ya, bukan jangan pakai bulan Masehi, pakai. Kenapa? Ya kita menghormati toleransi kita, betul gak? Nabi aja dihitungkan kadang-kadang dipelajari tahun berapa Rasulullah lahir. Hei, tanggal berapa Rasulullah lahir? Tahun tuh, karang-karang tahun gajah, hijrah tan ayah. Sabab tahun hijrah mah diambil setelah Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah, makanya disebut tahun hijriyah karena diambil dari hijrahnya Nabi. Disebut nama tahun gajah. Terus Masehinya tanggal berapa? 20 April tahun 571 Masehi. Itu kan dikenal, betul gak? Berarti sudah dipakai. Kita hargai, kita saling toleransi, kita saling menghormati. Cuma insya Allah malam tahun baru ini kita pakai untuk ibadah. Insya Allah, kata Pak Lurah ini udah rutin katanya. Tiap malaman tahun baru selalu mengadakan tablik akbar. Bagus Pak Lurah untuk nahi munkar. Alhamdulillah, sehingga yang tadinya anak kita, adik kita di jalan, ayeuna mah henteu jadi. Tadi ayah di tukang HP tadi hurungkun. Ahmad ya Habibi. Tahun kamari mah lain. Hebat Pak Lurah. Ih, Masya Allah. Waktu saya udah habis. Ya untuk ngomongin yang barusan udah habis. Aing ceramah macan beres, aing tenang bae atuh. Itu kamarana ibu Akbar Ali. Hegay. Jajan heula. Budak jajan wae deui. Bu. Euy. Itu segelas info tadi tentang tahun Hijriyah dan Masehi supaya kita punya kekuatan iman. Ya. Muharram harus lebih meriah lagi Pak Lurah ya.
itu tahun Islamnya harus lebih meriah lagi, insya Allah. Kalau diukur dari puasa kita, kemuliaan kita masih jauh. Puasa Ramadan kita punya mampu nahan lapar haus doang, mata telinga nggak ikut puasa. Kalau bukan gara-gara puasa Ramadan, apa yang membuat kita mulia di hadapan Allah? Mungkin gara-gara haji umroh. Maaf Pak Haji, Bu Haji, kalau haji umroh kita dijadikan ukuran kita menjadi paling mulia, maaf, khusus pribadi saya Mubarak, haji umrohnya belum ada apa-apanya. Pulang dari Mekah baru dapat peci putih. Bu Haji pulang dari Mekah baru dapat abaya, dapat beli di hotel Madinah yang 100 real. Jujur, kita merasakan sholat yang udah haji, udah umroh, merasakan sholat khusyuk ketika di Mekah, sampai nangis itu jemaah sholat. Jangankan masuk ke Masjidil Haram, lihat di Masjidil Haram ada Ka'bah, di luar Masjidil Haram udah pada nangis, saking pengen cepat melihat Ka'bah. Sebelum Maulid kemarin alhamdulillah saya umrohan bersama jamaah hampir satu pesawat, 390 jemaah saya, dibagi 8 karom. Udah nyampe di depan halaman Masjidil Haram, semua pakai ihram, udah beres. Saya hitung satu-satu setiap per karom saya absen. Karom 1 komplit jemaah, komplit mah. Karom 2 komplit, karom 3 komplit. Di samping saya engkong-engkong nangis melulu. Kenapa nangis? Suku nakalayak wae. Lain. Si engkong, kenapa kong nangis? Banyak dosa. Mungkin lagi mudanya bandel sok nyawer, meren siga salah kisi eta kitu. Banyak dosa sama kong, saya juga banyak dosa, kan kita mau taubat di sini. Wah Haji, apa? Masjid Haramnya mana? Ini di depan mata. Ya kan dia baru ke sono, dikira hotel. Begitu saya tunjukin, nih Masjidil Haram kong, makin kenceng. Nyesel gua kasih tahu, jadi ngerepotin. Udah kong, kita kan masuk. Siap jamaah, talbiyah, kita masuk haram. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Begitu masuk babus salam, ikuti Allahumma antas salam wa minkas salam. Begitu makin dalam Ka'bah kelihatan. Nih jemaah yang lagi nangis langsung ngerem nangisnya. Termasuk si engkong. Kenapa kong? Ka'bah. Biasanya lihat di HP, di foto, ini di depan mata. Ka'bah. Lalu engkong berhenti nangis. Ada apa? Nggak pantas sombong. Nah, baru tahu diri. Mau nyombongin apa di depan Ka'bah? Maaf. Ilmu mau kita sombongin. Merasa paling tinggi ilmu kita. Sama orang lain nggak enteng, nggak harus sepele. Mekah Madinah masih banyak ulama-ulama besar, ulama masyhur. Terasa kebodohan, kekurangan kita di sana. Harta mau disombongin, maaf. Lexus keluaran baru sekarang yang sampai harga 1,1 miliar di Mekah dipakai ngangkut tolol. Enak aja. Lagi nongkrong pinggir jalan sebelum ke haram, Lexus, wow, supirnya turun, Arab kan ganteng, masya Allah, buka pintu belakang, burudul domba, astagfirullah, ya pelecehan ya. Coba dulu dipakai ceramah kuai, pasti beda ya panitia merena, Lexus. Kecil, di kampung kita baru punya Avanza 1, udah sombong sama tetangga. Sampai nggak mau nanya sama tetangga, baru punya Avanza 1, padahal ingat Bu, Pak, maaf, sekampung udah tahu tuh mobil 5 tahunan. Kadenge tina belokna.
rem meni jejeritan kredit cenah beda. Ih. Jangan som menyombongin apa? Ganteng. Hei, Tony dengerin. Kalau lu merasa ganteng, noh lari ke Mekah noh. Jadi jelek. Saudi jangkung ganteng, Libanon putih-putih, Turki pada mancung. Makanya saya kalau jalan di halaman hotel nggak pernah pede. Ya iyalah, depan saya Saudi jangkung, aing pendek. Turki mancung, aing pesek. Libanon putih, aing geuneuk. Mundur bae ke belakang. Anu ganteng teh hareula sia leumpang. Aing nunduk bae di belakang, beri syukuran bae. Allah, makasih. Nikmatmu mana yang aku harus bohongkan? Begitu banyak nikmatmu ya Allah, nggak terhitung ya Allah. Alhamdulillah saya bisa nasib lagi ya Allah. Udah disyukuri, hati saya terhibur. Datanglah dari belakang saya rombongan Afrika, negro. Aing nyelap kadinya ngahiji. Jadi aing nu hurung nah. Jangan sombong. Kecantikan mau disombongin di Mekah. Nopi dengerin. Nu main lo ke Mekah jadi jelek lu Nopi. Saudi tinggi mancung, gadis-gadis Libanon pada bening-bening. Masya Allah, aing keur lempang di halaman haram. Teren-eren bujur aing di Ciwitan ku pamajikan. Mata. Apaan sih mi? Sakit tahu, melotot melulu. Atuh aing peureum nu geulis katabrak. Ceuk pamajikan tabrak bujur ontak. Astagfirullah. Cemburuan bu, istri saya itu paling cemburuan. Ya tandanya cinta lah. Ya iyalah, gimana nggak cinta? Saya tiap malam store-nya gede wae. Encan balik ti dieu. Mobil aing ngereg di pesantren datang, panto imah geus muka, pamajikan ngadenge, aing datang. Assalamualaikum, panto geus muka, pamajikan mana nu ti Lurah Mulyadi. Kitu lurah, sing bener si amerena ka aing. Kodok wae. Tah. Pas. Laju molor bae. Aing di lawang pantong ngahuleng. Maksud Allah. Aing nu capek nah. Makanya catat Pak, kalau Bapak pengen disayang sama istri, kumaha doa. Ai leungeun kieu doa. Duit mah kieu. Bu. Kudu dilatih heula. Cek ibu-ibu jangan munafik, Ustaz. Ini mah dunia normal, butuh duit. Betul gak? Nggak bakalan bisa nutupin aurat pakai kerudung busana muslimah, kan bukan ibu yang bikin tuh, betul? Orang lain yang bikin, dipakai sama ibu, dibeli halal pakai. Makanya sama kiai mah Ustadz jangan mitnah melulu. Ustadz mah harus ikhlas. Ustadz juga manusia, butuh doa. Ajeng tak komplit. Ya iyalah, nggak ada yang gratis, nggak ada. Atun ya bid duit, wa ma bid duit sakit. Atun ya bid duit gusit. Atun ya bil fulus, ma fi fulus mampus. Atun ya fi fulus lulus. Butuh ajeng cocok. Ya Allah nu gratis. Masuk aja BAB, masuk ke WC umum di Cikarang berapa? Masih 2.000, berarti masih akur sama di Kerawang. Masih 2.000 WC, harga WC 2.000. Kita pertahankan. Jangan sampai ada kenaikan harga modal. Tetap ngising 2.000. Kalau ada kenaikan, saya demo ke Jakarta. Turunkan harga ngising. Viral tuh demo. Tapi ibu-ibu di dia mari lu demo nya merobaligo gambar tai najis sih.
Bayar Bu, bayar. Saya pernah di terminal Bekasi, nggak kuat saya masuk ke WC umum, keluar gak bayar, diteriakin sama penjaga WC, Haji pelit. Astagfirullah, pasti kainnya jelema. Enan bang, bayar Ji, main berangkat aja. Nah, gua nggak tahu ada lu di sana. Emang berapa? 2.000 Ji. 5.000. Cepat kembalian. Nggak ada receh Ji. Aing modal deh. Oh, daripada lapor duit aing, mending aing ka WC deh aing. 2.000-an deh. Aing ngadon ngahuleng be di jero aing. Najis deh. Keluar deh aing 2 menit. Berarti nyesa 1.000. Lumayan 1.000, nggak ada receh Ji, karena hitutkeun pret 1.000-an. Beak aing di WC. Ampun aing ngising nepi ka aya pamulangan. Ustadz juga manusia, butuh duit. Normal lah digaji. Kagak Ustadz, betul gak? Ada gaji enggak dari negara? Ada enggak? Gak ada. Jangan ngomong ikhlas sama Ustadz kagak digaji sama negara, tetap menjalankan perintah. Apa perintahnya? Membangun jiwa masyarakat Indonesia dengan keimanan. Betul? Karena itu amanat dari W.G. Rudolf Supratman, W.R. Supratman, pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ada amanat begitu hebat. Bangunlah jiwanya dulu. Maksudnya apa? Imannya dulu yang dibangun. Yang membangun iman siapa? Para ulama, para kiai, para asatid. Digaji kagak. Jangan ngomong ikhlas. Betul? Yang dibangun itu jiwa dulu, baru membangun bangunlah bangunlah untuk tuh 2. Hiduplah Indonesia Raya. Wani ngadu aing jeung lurah. Aya lurah sia ka dieu. Aing lurah mah kiki. Kieu mantan jelikan aing. Dirijen. Jelikan kompan aing meureun. Bangunlah jiwanya, lalu bangunlah badannya. Yang dibangun tuh jiwa dulu, iman dulu, baru membangun fisik. Betul? Meskipun fisiknya bagus-bagus, pembangunan bagus, kalau jiwa-jiwa yang membangunnya ambrok imannya, maaf, nggak bakalan ada kemajuan. Musibah pasti didatangkan. Mudah-mudahan pada soleh semuanya para pemimpin kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal. Nggak ada yang sombong, betul? Kalau di depan Ka'bah luluh semuanya. Nah, yang belum pada nasib, insya Allah pada nasib. Bisa ngerasain nikmatnya sujud di depan Ka'bah. Bisa ngerasain nikmatnya baca sholawat di depan makam Rasulullah. Pengen ke sono pengen? Pengen ke sono pengen? Udah daftarnya belum? Pantes ya teu indit-indit. Atau daftaran anak. Duluin daftar sama Allah yang punya Mekah Madinah. Insya nikmat Bu, Pak. Ngedadak lupa sama ongkos 30 juta. Baru dengar adzan aja udah nikmat. Allahu Akbar, Allah. Duh, nikmat. Perasaan yang adzan di Mekah di Haram pakai semprani. Orang-orang pada kesedot lari ke masjid. Beda sama di Cikampek. Orang dengar adzan pada mental. Natipi, no malor-malor. Udah masuk pada lari Masjidil Haram. Iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Imam mulai kedengeran suara di depan Ka'bah. Wa'tadilu sawu sufufakum, luruskan saf, luruskan. Allahu Akbar. Bilal ngikut teriak. Allahu Akbar. Nikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. Nikmat. Imam baca Yasin aja adem makmum, nggak ada yang heboh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Nikmat. Gak ada yang gerebegan ngimamin, gak ada. 2020 saya ngikut Ramadanan di sana, ternyata dihitung Masjid Nabawi 36 rakaat tarawih. Mulai jam 9 beres setengah 3. Tuh tarawih tuh. Surah Yasin 2 rakaat, 1 surah Yasin. Nah kita ikut sholat imam baca Yasin, kaget di belakang semua. Yasin, oh Yasin, lama, duduk, si goblok. Padahal imam ngalap berkah, cuma Yasin doang 1 ayat. Allahu Akbar, cepat. Imam jeung makmum saling tipu eta. Ya Allah, ini 1 surah Yasin 2 rakaat tarawih. Kita Fatihah aja imam itu percis Valentino Rossi. Ya iya, Bilalnya Max Marquez. Kalau nggak cepet nggak laku tuh tarawih. Baca sholawat tarawih percis ngepung bangsat di masjid. Si anak naonan orang sallu alaihi paneta ngarojok bujur imam eta. Imam ngagrebeg gaspol. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cek malaikat ieu nu tarawih darah tinggi kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun antum ta'amtun antum abdun wala antum abdun ma'bud lakum dinukum waliyadin. Allah Sami Allah Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Nini teu milu nangtung deui. Nini nga. Kata temennya, "Mak, serokat lagi udah ngetem aja dah." Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun samad lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Sami Allah at-tahiyyah. Imam. Kata malaikat lebok. Ulah makmum sia ge capek talal.
Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Allahu akbar. Nyai siare kamarana. Tapi aneh, Imam Edan gitu laku. Benar. Laku Imam Edan gitu. Masjid penuh. Karena imamnya Ustadz Valentino Rossi. Cuma resikonya berat. Apa resikonya? Bubar terawih. Nini 15 ararutah. Aki-aki 5 nilep huluna. Nyengsol beheung. Gara-gara tina ruku karena sujud nyungsep. Balik terawih pada gagotong. Di jalan ketemu sama anak muda yang gak terawih. Kong, pulang terawih digotong. Kenapa sih? Mabok terawih. Oh, terawih mabok ya Kong? Ya iyalah, imamnya ngoplos. Itu imam sebelum sholat tarawih minum dulu kerating deng. Dioplos jeung tai kebo, gitu bejana eta. Masya Allah. Belajarlah tumanina. Belajar tumani. Insya Allah nanti merasakan nikmatnya kita sholat di haram, di Madinah, di Mekah. Insya Allah diijabah. Yang belum nasib tidak pada nasib insya Allah. Bisa merasakan nikmatnya sujud di depan Ka'bah. Bisa merasakan nikmatnya baca sholawat di depan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas kalau bukan karena sholat, bukan karena saum Ramadan, bukan karena haji umroh, apa yang membuat kita mulia di hadapan Allah? Jawabannya cuma satu, yang membuat kita mulia umat Islam di hadapan Allah dibandingkan dengan umat yang lain, gara-gara ada syafaatnya Nabi Muhammad. Gara-gara umat Islam mendapatkan balasan cintanya Nabi Muhammad. Itu yang membuat kita mulia di hadapan Allah. Emang gimana cinta Rasulullah sama kita? Masya Allah, para sahabat sedang berkumpul di majelis Rasulullah. Rasulullah nangis sendirian. Yang sahabat yang lain gak berani mengganggu. Cuma yang membuat penasaran daripada sahabat, Rasul ketika nangis ada ucapan yang keluar didengar oleh para sahabat. Allahumma ummati ummati, Allahumma ummati ummati. Ini yang membuat para sahabat bertanya-tanya, penasaran. Mau nanya gak berani, Rasul lagi nangis, gak bertanya, penasaran. Akhirnya salah seorang sahabat Rasulullah bernama Ibnu Muwaihibah langsung nyamperin Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasul jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa Muwaihibah? Ya Rasulullah, kami di belakangku semuanya kaget, di belakangmu mendengar kau nangis. Lalu ada ucapan Allahumma ummati. Kenapa kau nangis ya Rasulullah? Rasul jawab, hei Muwaihibah, sahabat-sahabatku, apa kalian pengen tahu apa penyebab aku nangis? Iya ya Rasulullah, kami takut semuanya ya Rasulullah. Apa yang membuat kau nangis ya Rasulullah? Rasul jawab, ishtaqtu bi ummati. Hei sahabatku, aku nangis lagi rindu sama umatku. Aku rindu sama umatku. Sahabat balik bertanya, alastafi ummatika ya Rasulullah. Apa kami yang di belakangmu ini bukan umatmu ya Rasulullah? Kami yang ada di belakangmu setiap hari denganmu, apa kami bukan umatmu? Rasul jawab, la bal antum ashabi. Bukan, kalian semua adalah sahabat-sahabatku. Rasul kalau memanjakan sahabat begitu, karena udah dapat jaminan dari Allah yang namanya sahabat Ansar, sahabat Muhajirin, dijamin bakal jadi tetangganya Rasulullah di surganya Allah. Sahabat makin penasaran, lantas yang kau maksud umat yang mana? Begitu mulia itu umat, sampai kau rindu sama umat, sampai nangis engkau ya Rasulullah. Kasih tahu kami, umatmu yang mulia itu yang mana? Rasul jawab, qaumun alladzina ya'tuna min ba'di yu'minuna bi walam yarani. Satu kaum yang akan datang nanti setelah aku tiada. Mereka belum pernah bertemu dengan aku, mereka belum pernah mendengar suaraku, mereka belum pernah melihat wajahku, tapi mereka beriman dan mencintai aku. Siapa yang dimaksud? Kita yang hadir di sini semuanya. Alhamdulillah, kita yang dirindukan Rasulullah. Kita belum pernah ketemu Rasulullah, belum pernah mendengar suara Rasulullah, belum pernah melihat wajah Rasulullah.
Tapi ternyata kita ditangisin, dirindukan Rasulullah Shallallahu Alaihi. Yuk ambil kesempatan ini supaya kita benar-benar nanti dipanggil yaumil mahsyar, ummati ummati ummati. Di sanalah kita bisa melihat wajah Nabi Muhammad yang mulia. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Dengan cara apa? Singkat saja. Ada yang spesial mendapatkan syafaat Rasul yaumil mahsyar, dipanggil birrul walidain. Orang-orang yang selalu tidak berhenti berbuat kebaikan kepada orang tuanya. Ini yang penting. Bagi adik-adik saya, para pemuda, para remaja, yuk ganti tahun baru 2024 menjadi jalan hijrah buat kita. Tahun kemarin kita sering nyakitin orang tua kita, sekarang kita rubah. Yuk sebanyak-banyaknya kita bikin kebaikan kepada orang tua. Karena Rasulullah selalu merindukan anak yang soleh, yang selalu berbuat kebaikan kepada ibu dan bapaknya. Amin. Ya kan zaman-zaman sekarang udah banyak kelihatan lah, kedengeran orang tua udah mulai pada sakit hati sama anak-anaknya, betul gak? Betul gak? Lihat di zaman sekarang, zaman era goblogisasi sekarang ini. Hah? Salah ya? Apa? Oh global ya di sini. Kalau di Cikampek era goblogisasi. Di zaman era penggoblogan masa kini, udah banyak anak-anak pada goblok sama orang tuanya, banyak orang tua sakit hati sama anaknya. Ada nggak di Cikarang? Ada nggak di Cikarang? Oh berarti itu dia mimitin itu. Ya anak-anak sekarang beda zaman kita dulu. Bapak-bapak maaf, zaman dulu anak-anak takut kalau dengar suara bapaknya tuh takut. Diem langsung. Anak sekarang dengar suara bapaknya, apaan Pak? Apa? Enggak. Malah bapak nusian ku anak kainan. Baheula rek ngeliwatan indung bapak, pupun tenan. Permisi Pak, Ma. Duduknya geser dikit, saya mau lewat. Anak kita sekarang begitu ngalewatin bapaknya. Kitu henteu. Indung jajalaneun main sebretnya mereka nyungsep indung napa. Bapak ngagoler di tengah imah di lengkahan. Syah, gua cung. Ngelangkah kagok nincak beheung bapana ngek. Anak juri sugan eta geus nincak beheung bapana molotot ka bapana bokap sih bokap teu nyambung sianya tu jeung teri tina suhut bijil bokap datang emakna ih nyokap datang nenekna nyokep terojol akina ho nyakop teh eta bahasa juri di mana eta ih. Banyak orang tua sakit hati amaan. Ada ancaman Rasulullah al-aqu liwalidayhi. Anak yang hidup selama hidupnya gak pernah berbuat baik sama orang tuanya gak ridho sama anaknya sampai mati, gak dapat ridho mak bapaknya, di akhirat gak bakalan dapat syafaat. Dengarkan budak siap. Balik ngaji, ayo berbuat baik sama emak bapak kita. Insya jujur sekaya apapun anaknya, kalau harta anaknya dikumpulin sedunia milik anaknya buat bayar jasa ibu bapaknya gak bakalan kebayar, betul gak? Apalagi jasa ibu, masya Allah. Rasulullah sampai ngangkat derajat ibu-ibu 3 tingkat di atas bapak-bapak. Bapak-bapak dengekeun sia. Ulah macam-macam ka pamajikan. Sabab pamajikan boga jasa nu teu bisa dibayar ku salaki. Mantap ibu. Tuh petasan gladi tuh tong delkai. Itu tuh aing neuleuh tuh. Ayo seuneutik ku siap yakeun kabeh. Tuh. Ibu punya jasa nggak bisa dibayar samaan. Ibu punya jasa nggak bisa dibayar sama suam. Mana? Ibu kaulah wanita yang derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung lagi. Ya mun anakna 20 aing bulak-balik ka didinya. Menyusui, mengasuh dan merawat lalu membesarkan putra putrimu ibu. Aya di qasidah aya. Dulu bukan qasidah, waktu saya zaman kecil sering nonton saya. Yang mainnya ibu-ibu.
alatnya gede-gede bulat-bulat apa dulu mah bah apa teh kitimpring kitimpring zaman jadul lagu tejauh tiadana pukulan jadul dari mulai sampai beres gitu baik. Oh perubahan pak brung brung pak brung pak brung brung pak brung gitu baik. Ya dana dan brung pak brung brung pak nu nyanyi nate bi engkom kecerek nabi nyai mereka barare leungeun beres ya dana lagu kedua hamawi hamawi ya mis baheula eta lagu favorit aing baheula ya kadal haram cenah atuh kadal mah haram sia Leungit kitimpring datang rebana kasidah mulai ada variasi pukulan dulu sampai ada festival kasidah aya variasi nasidaria variasi almanar cerak jering 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 ding 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 cerak jering 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 ding 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 tak tung dung 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 jing 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 ding 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 tak tung dung 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 jing 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 ding 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 tak tung tung tak tung tung tilu poe aing latihan eta mereka muncrat aing nakol ilang rebana datang cerawis kok emak geus kolot di dieu mah nya marawis ya budak santri di Cikampek beli alatna tiap malam latihan nakol sadaek-daek mereka denge kemana-mana opak kadenge nate gitu opak gemblong opak gemblong opak emping cucur kali gitu ngareuna Bu ibu punya jasa nggak bisa dibayar sama suami nggak bisa dibayar sama anak apa maaf jenjang menuju kehamilan biasa rutin ibu sebulan sekali ngebuang darah kotor betul apa namanya bahasa agamanya head bahasa Indonesianya men nasionalnya bahasa Sundana naon di dia kotoran pamengan itu mah kotoran atau empel buku sia bahasa premana naon aya bahasa premana aya naon si brewok utak getih si botak jadi merana wah cicing tulis mah tulis bae lumayan bo cenah lamun ibu kermen sok anu nyeri badan bener teu urang lalaki ngarasakeun teu Pak hayang terima bersih bae urang mah cek ibu-ibu atuh licik nu men awewe lalaki henteu adil ketika ibu men maaf 15 menit sebelum lohor ibu men begitu adzan lohor ibu molor bebas bablas nepi ka isya cek salakina dosa sia teh salat sorry Pak men neunah eta ngajawab Ramadan siang-siang suaminya keloyongan cempoyongan lapar masuk ke kamar istrinya keur nyatu bae cek salakina ayo sia kanyahoan teu puasa dosa sorry Pak men mau bukti lihat yang barang bukti eta berarti lamun salaki ibu teu salat teu puasa Ramadan salaki ibu euker kumaha cara penanggulangan anak gampang soptek bekas ibu wawelkeun kana sungut salaki sia tara salat men hakan soptek aing geus sia geus teu bisa diomongan mah geus wawelan soptek ke sungut salaki eta amit men dua jasa ibu nggak bisa dibayar sama suami sama anak keur ngidam repot ibu bener apalagi 9 bulan wow percis bawa drum band kemana-mana tidur aja nggak nyenyak ibu betul suami di belakang ibu gede perut 9 bulan tegenah sare asa pegel bae ngigir bae asa keplok nang kuban sieun mejret nang karak bae curiga sieun anu teh terekelan deui da suamina terkenal juara 1 panjat pinang serba salah ibu-ibu yang ketiga
Itulah nyawa ibu taruhkan, betul. Pantas ada peneliti, siapa orang pemberani di dunia? Cuma satu, siapa? Ibu-ibu. Ibu-ibu adalah manusia pemberani di dunia. Buktinya apa? Ibu-ibu berani menghadapi kematian. Ibu punya anak 4, berarti 4 kali naruhkan nyawa, betul. Makanya disebut pemberani ibu-ibu. Naon sababna? Sabab eueuh nu kapok. Anak nu kahiji karak ngorondang, indung nangis utah deh. Cenah nyeri. Pemberani. Bapak ngarasakeun teu? Urang mah di luar bae, pamajikan mah di jero kamar jeung bidan ngaheujeun. Salakina mah ngenyotan jinggo bae di luar. Bari bidan lalaki awewe, lalaki awewe, lalaki awewe. Pamajikan cek bidan, iya suamina, iya bu bidan. Cepet samperin istri, udah kehabisan napas, kasihan. Karak nyamperkeun, mah sabar, sabar, nyeri. Urang malah laki daek we ngomong ngeunah, nya sabar, tawakal, geus teu kuat Kang, seueur tanaga. Itu si Rabu dak geus nongtot heujeun kan, seueur tanaga, nyeri. Jeung akang bareng, ayo ame aya tenaga baru, 1 2 3 ayo, ayo. Pan salakina ti heula ngajuru. Bidan sampai kaget, ieu orok bau naon. Najis teh. Iya, bayi suaminya langsung renang bae eta najis. Awas Pak, jangan coba-coba nyakitin istri. Anak-anak jangan nyakitin ibu. Sekaya apapun kalian, kumpulin harta kalian, gak bakal mampu membalas jasa ibu kita. Mudah-mudahan ibu dipanjangkan umur, amin. Hebat, 3 tingkat di atas bapak. Pasti balik denge tadi. Pasti kasalakin aja ngomong gitu. Tapi ibu jangan sombong, maaf. Nanti di akhirat gak mau ke neraka, betul gak? Pengen kemana? Sayyidatuna Aisyah ngasih tahu, hei Asma binti Umais, pengen tahu nggak kunci pintu surga buat para istri? Pengen Aisyah. Ada di siapa? Rasulullah nitipin kunci pintu surga buat para istri ada di tangan suami. Hayang ka surga hayang. Geura penta kuncina aya dina leungeun salaki. Asma nanya binti Umais, cara mintanya gimana Aisyah? Pertama, senengin suami dengan bahasa. Jangan songong, ulah cere, ulah popolot. Hasil ngaji awas buktikan ya. 2, senengin suami dengan tingkah laku. Kata Siti Aisyah, aku sering lihat Khadijah kalau ngobrol dengan Rasulullah nunduk kepalanya, gak pernah berani melihat wajah suami. Ibu gitu tuh. Pak, dengekeun, Pak majikan urang gitu tuh. Neangan deui. Neangan deui duit. Praktek, engke. Dites ku bapak di imah ke balik ngaji. Memesare. Mah, sini. Apaan sih? Kata bapak, hasil ngaji. Kalau nggak ngerepotin, papa pengen bikinin kopi dulu dah. Papa nggak mau tidur nih, pengen ngopi. Oh, kopinya rasa cinta apa rasa rindu? Kata suaminya, kopinya rasa sia. Rasa sia. Ibu langsung ke dapur bikin kopi, korong asupkeun. Eta rasa ibu eta plus, eta kopi plus korong. Ulah karunya. 3, senengin suami dengan dandananmu. Ibu sering dandan? Sering. Kemana? Kondangan, ke mall, babak belur, pabrik cat, tararinah karena banget kabeh. Giliran molor jeung salaki percis nini pelet nyasar. Ya iyalah, suami masuk kamar meringkak bulu punduk. Anu ngagolena kasur, buuk rewag-rewig, tali kutang pegat sabelah.
salakina masuk kamar innalillahi wa inna Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya Allah yang geus aya penampakan aya ditelak-telak geuning pamajikan kan baik goreng-goreng ge pamajikan diguabruk ku salakina gogoakan nu panitih tina kutang nojos ka salakina geus goreng bau nyiksa geus mejeuna di kana kulkaskeun Pak lah Bu lain nyengir mikir uun tati dengekeun insyaallah jadi istri yang solehah semuanya amin ya Allah ya Rabbal. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Udah jam 1 naik jam 11 berarti 2 jam ya iyalah jam 2 jam lanjut emang aing robot 2 jam ke cukup aing nyer kapar bujur-bujur aing ngari. Doakan Pak Lurah sing panjang umur terus istiqomah setiap malam tahun baru Masehi tetap mengayakan gebiar tabligh akbar sehingga masyarakat desa ini diajak berzikir dan bersolawat sehingga desa kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu keberkahan? Kebaikan dari Allah khusus untuk masyarakat desa ini, khususnya yang hadir di sini semuanya pulang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.